Pernahkah engkau merasa hancur bukan karena luka, tetapi karena kata-kata? Bukan karena jatuh, tapi karena direndahkan? Begitulah hidup saudaraku. Dunia ini dipenuhi oleh lidah-lidah yang tajam, mulut-mulut yang tak mengenal batas, dan hati-hati yang terlalu mudah menghakimi. Kadang mereka mencibir bukan karena kita salah, tetapi karena mereka tak sanggup melihat kita benar. Mereka mengkritik bukan karena kita gagal, tapi karena kita melangkah lebih jauh dari mereka. Namun apakah hidupmu ditentukan oleh mereka? Apakah langkahmu harus berhenti hanya karena satu dua suara sumbang yang tak tahu apa-apa tentang jalanmu? Allah tidak menciptakan kita untuk menyenangkan manusia. Allah menciptakan kita untuk beribadah, untuk menempuh jalannya. Bukan menuruti selera komentar orang. Bahkan para nabi pun dihina, dicaci, dimusuhi. Apakah karena mereka buruk? Tidak. Justru karena mereka membawa kebenaran. Maka jangan biarkan komentar orang menjadi penjara yang membatasi langkahmu. Jangan jadikan omongan manusia sebagai arah kompas hidupmu. Biarlah mereka berbicara, biarlah mereka menilai, mencemooh, bahkan memfitnah. Itu semua tak akan mengurangi nilai dirimu di sisi Allah, selama engkau jujur, istiqamah, dan terus berjalan dalam kebenaran. Hidup ini bukan panggung untuk memuaskan semua penonton. Ada saatnya engkau harus memilih. Terus melangkah atau berhenti hanya karena mereka tak setuju dengan caramu melangkah. Ketika hati sudah terpaut pada ridha Allah, maka perkataan manusia hanya terdengar seperti angin lalu. Ia mungkin berdesir keras tapi tidak akan menggoyahkan pohon iman yang akarnya menghujam ke tanah keyakinan. Ingatlah selalu, Allah lah penilai utama dalam hidupmu. Maka cukupkan penilaiannya. Biarlah manusia berkata sesuka hatinya, tapi engkau teruslah berjalan menuju cahaya yang Allah tunjukkan. Karena hidup yang tenang bukan milik mereka yang disukai semua orang, tetapi milik mereka yang tetap lurus di jalan Allah meski dunia menertawakan mereka. Jika engkau mencari ridha Allah, maka dunia ini akan ikut padamu. Tapi jika engkau mengejar ridha manusia, maka engkau akan lelah dan kehilangan arah. Hati yang tergantung pada penilaian manusia. Ketika hati terlalu sibuk memperhatikan apa kata orang, maka langkahmu akan kehilangan arah. Kau tak lagi berjalan karena yakin, tapi karena takut. Takut dikomentari, takut dikritik, takut tidak diterima. Inilah awal dari kegelisahan hidup. Islam mengajarkan keteguhan hati. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita bahwa manusia tidak akan pernah ridha kecuali jika kita mengikuti kehendak mereka. Firman-Nya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Ini bukan hanya tentang agama, tapi tentang prinsip. Manusia tidak akan pernah sepenuhnya ridha padamu. Hari ini kau diam, mereka bilang pengecut. Esok kau bicara, mereka bilang sombong. Kau bantu orang, mereka bilang pencitraan. Kau tak bantu, mereka bilang pelit. Maka untuk siapa kita hidup kalau bukan untuk Allah? Hati yang bergantung pada penilaian manusia akan selalu rapuh. Ia seperti kapal di tengah badai, tak punya arah, mudah goyah. Tapi hati yang hanya bergantung pada penilaian Allah, itulah hati yang kokoh. Tenang, damai. Karena ia tahu sekalipun dunia menolak, selama Allah meridai, maka itu sudah cukup. Coba renungkan kehidupan Rasulullah. Apakah beliau tidak difitnah, tidak direndahkan, tidak dihina? Bahkan beliau, manusia terbaik, disebut penyihir, pendusta, gila. Tapi apakah beliau berhenti? Tidak, karena beliau tidak hidup untuk menyenangkan mereka. Beliau hidup untuk menyampaikan amanah dari Allah. Kita sering lelah bukan karena perjalanan hidup yang berat, tapi karena kita terlalu sibuk mendengar komentar orang. Kita merasa tidak cukup baik bukan karena memang buruk, tapi karena standar orang terlalu banyak yang kita jadikan patokan. Padahal hidup itu sederhana. Lakukan yang benar, tinggalkan yang salah, dan ridailah Allah sebagai tujuan. Jika manusia suka, itu bonus. Jika mereka benci, itu urusan mereka dengan hatinya. Penting untuk kita miliki satu prinsip. Nilai diri kita bukan ditentukan oleh omongan orang, tapi oleh ketaatan kita pada Allah. Tak perlu semua orang suka, yang penting Allah suka. Tak perlu semua orang paham, yang penting kita benar di sisinya. Dan ini bukan berarti kita anti nasihat, tidak. Seorang muslim tetap harus terbuka terhadap masukan yang baik. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah komentar-komentar kosong, cemoohan, nyinyiran, dan penilaian yang tidak berdasar.
yang seringkali justru menjauhkan kita dari fokus hidup yang sesungguhnya. Maka biarkan lidah mereka berkata, tapi jangan biarkan hatimu luka. Biarkan mereka menilai, tapi jangan izinkan dirimu berhenti. Karena hidup yang kau jalani adalah ladang akhiratmu, bukan panggung pengakuan dari manusia. Ketenangan itu hadir saat engkau fokus pada Allah, bukan manusia. Kita semua mencari ketenangan, namun banyak orang mencarinya di tempat yang salah. Mereka mengira ketenangan itu datang ketika semua orang memuji, menyukai, dan menghormati mereka. Tapi kenyataannya, meski telah mendapat pengakuan, hati tetap resah. Karena sejatinya ketenangan tidak datang dari pujian manusia. Ia hanya datang ketika kita fokus pada Allah. Fokus pada Allah berarti mengarahkan seluruh niat, langkah, dan tujuan hidup semata-mata karenanya. Ketika engkau bangun pagi, bukan karena ingin terlihat produktif di mata orang lain, tapi karena ingin memulai hari dengan syukur kepada Allah. Ketika engkau berbuat baik, bukan demi validasi sosial tapi demi ridhanya. Disinilah letak kebebasan sejati. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini seperti air yang menyejukkan hati yang lelah. Manusia bisa membuatmu senang sesaat, tapi hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan yang utuh. Maka saat engkau mulai merasa cemas dengan omongan orang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku melakukan ini karena Allah? Jika jawabannya iya, maka lanjutkan. Tak peduli berapa banyak orang yang tidak mengerti. Bayangkan engkau berada di tengah padang pasir, dan hanya ada satu jalan menuju sumber air. Tapi di sepanjang jalan itu, banyak orang meneriaki, mencemooh, atau menertawakanmu. Apakah engkau akan berhenti hanya karena omongan mereka? Tentu tidak. Karena engkau tahu kemana tujuanmu, air kehidupan. Begitu pula dengan hidup. Tujuanmu adalah Allah, sumber ketenanganmu adalah Allah. Maka selama langkahmu menujunya, jangan biarkan suara-suara asing membelokkan arahmu. Fokus adalah kunci. Fokus pada Allah juga berarti sadar bahwa hidup ini ujian. Kadang Allah mengujimu dengan pujian, kadang dengan cacian, kadang dengan ketenaran, kadang dengan kesunyian. Tapi semua itu bukan ukuran nilai dirimu. Ukuran sejati adalah keteguhan hatimu dalam bertahan di jalan kebaikan, meski dunia membelakangimu. Inilah yang dimiliki oleh para salafus syalih. Mereka hidup dalam keheningan, namun hati mereka bergemuruh dengan zikir. Mereka tak dikenal manusia, tapi dikenal di langit. Mereka tak diperbincangkan dunia, tapi Allah cinta pada mereka. Engkau pun bisa seperti itu. Cukupkan Allah dalam hidupmu. Biarlah manusia lewat dalam pandanganmu, tapi jangan biarkan mereka merusak fokusmu. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 129. Itulah puncak ketenangan. Ketika engkau berjalan di bumi, tapi hatimu hanya tertuju kepada langit. Ketika diam lebih mulia dari penjelasan. Dalam hidup ini, kita akan selalu berhadapan dengan ketidakadilan penilaian. Ada saatnya orang menuduh tanpa tahu kebenaran. Ada masanya engkau disalahpahami, difitnah, bahkan dijatuhkan oleh mereka yang tidak pernah mengenal isi hatimu. Dan saat itulah, muncul dorongan kuat dalam diri untuk menjelaskan segalanya. Membela diri, membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Namun tidak semua kebenaran perlu diteriakkan. Tidak semua serangan harus dibalas. Dan tidak semua luka harus dibuktikan. Kadang, diam justru lebih mulia daripada penjelasan. Mengapa? Karena penjelasan yang kita berikan tidak akan selalu dipahami. Mereka yang memang berniat menyalahkan akan tetap mencari celah meski engkau sudah menjelaskan dengan jujur. Mereka yang sudah membenci tak akan mudah percaya meskipun engkau membuka lembar demi lembar kejujuran. Dan disinilah letak hikmahnya. Allah tidak memintamu menjelaskan segalanya kepada manusia, tapi Allah memintamu bersabar dan menyerahkan semuanya kepadanya. Rasulullah dalam banyak momen di kehidupannya memilih diam. Ketika dicaci, beliau tidak membalas. Ketika dituduh, beliau menyerahkan semuanya kepada Allah. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah dalam peristiwa hadisul ifk, Rasulullah tidak langsung membela diri dengan kata-kata, tapi menunggu wahyu turun dari langit. Karena kebenaran lambat atau cepat akan Allah tampakkan dengan caranya. Kita pun bisa meneladani itu. Kadang diam bukan karena lemah, tapi karena kita tahu
bahwa energi kita lebih baik digunakan untuk hal yang lebih penting. Memperbaiki diri, memperkuat amal dan mengokohkan hubungan dengan Allah. Jangan terlalu sibuk menjelaskan diri kepada manusia, karena belum tentu mereka benar-benar peduli. Tapi sibukkan dirimu menjelaskan hatimu kepada Allah dalam sujud yang panjang. Manusia menilai dari luar, tapi Allah tahu isi hatimu. Maka siapa lagi yang lebih layak menjadi tempat curhat selain Dia? Diam bukan berarti pasrah. Tapi diam adalah bukti kekuatan jiwa yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menyerahkan semuanya kepada Allah, karena kebenaran tak butuh suara besar. Ia cukup dibuktikan dengan waktu dan keikhlasan. Allah berfirman, "Dan serahkanlah urusanmu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya." Quran Surat Ghafir ayat 44. Jadi jika hari ini engkau disalahpahami, tidak perlu tergesa-gesa membela diri. Cukupkan Allah sebagai pelindungmu. Biarlah Dia menjadi tamengmu. Dan biarkan waktu serta takdir membuktikan siapa yang benar dan siapa yang dusta. Karena kadang, dalam diam yang penuh tawakal ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada 1000 pembelaan. Jangan menukar ketenangan dengan pengakuan semu. Demi apa sebenarnya kita hidup? Untuk siapa kita bersusah payah menampilkan yang terbaik, menyusun citra, menjaga kesan, dan menciptakan versi diri yang disukai banyak orang? Tanpa disadari, banyak manusia yang rela kehilangan ketenangan demi mendapatkan pengakuan. Mereka rela berpura-pura menjadi apa yang bukan dirinya, berbicara agar disukai, diam agar tidak dibenci, memoles kehidupan agar terlihat indah di mata orang lain, meski batinnya hampa. Inilah bahaya terbesar ketika hidup hanya demi validasi manusia. Engkau tak lagi jujur pada dirimu sendiri. Engkau memikul beban yang berat. Harus selalu tampak baik, harus selalu sempurna, harus selalu menyenangkan semua orang. Padahal semua itu semu. Hari ini mereka memujimu, esok mereka melupakannya. Hari ini mereka mengangkatmu, esok bisa jadi mereka menjatuhkanmu. Kehidupan seperti itu sangat melelahkan. Dan yang paling menyakitkan, engkau kehilangan dirimu sendiri hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang mungkin bahkan tidak peduli padamu. Allah tidak menciptakan kita untuk sibuk mencari pengakuan dari manusia. Yang Allah inginkan adalah keikhlasan dalam setiap langkah kita. Ketulusan dalam menjalani hidup, meskipun tidak selalu terlihat oleh banyak mata. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kita tidak harus disukai semua orang. Yang kita butuhkan adalah ridha Allah. Karena hanya ridha Allah yang akan membersamai kita di dunia dan menolong kita di akhirat. Adapun pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita satu jengkal pun jika Allah tidak meridainya. Jangan menukar ketenangan hati dengan kebisingan pengakuan. Biarlah orang tak tahu apa yang kita lakukan asal Allah mencatatnya sebagai amal syalih. Biarlah manusia mengabaikan asal Allah melihat kita dengan pandangan kasih sayangnya. Ketika engkau berjalan lurus di jalan Allah, maka biarkan dunia berkata sesuka hatinya. Ketika engkau melangkah dalam kejujuran, maka tak perlu sibuk membuktikan apa-apa. Karena kemuliaan bukan terletak pada jumlah pujian, tapi pada sejauh mana engkau istiqamah meski tak dikenal manusia. Ingatlah satu hal yang penting. Engkau tidak harus terlihat besar di mata manusia untuk menjadi besar di sisi Allah. Cukuplah ketulusanmu, keistiqamahanmu dan hatimu yang bersandar penuh kepadanya. Jangan menjual jiwamu untuk pengakuan yang fana. Sebab yang sejati adalah ketenangan batin yang hadir saat engkau sadar. Allah melihatmu, Allah menilaimu, dan hanya penilaiannya yang layak engkau perjuangkan. Ridha Allah, tujuan tertinggi dalam hidup. Jika seluruh dunia memujimu namun Allah murka kepadamu, apa artinya? Jika seluruh dunia mencacimu namun Allah ridha padamu, apa ruginya? Hidup ini hanya sekali, dan terlalu singkat untuk dihabiskan demi mencari tepuk tangan manusia. Ada tujuan yang jauh lebih mulia dari sekadar ingin dipandang, yaitu mencari ridha Allah, Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup, Sang Penentu akhir perjalanan kita. Ridha Allah adalah puncak dari seluruh amal. Ia adalah muara dari setiap niat yang tulus dan perjuangan yang bersih. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dengan membuat manusia murka, maka Allah akan meridainya.
dan akan menjadikan manusia juga ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah prinsip hidup yang harus tertanam kuat di hati setiap muslim, bahwa kita bukan hidup untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menyenangkan Allah semata. Dan jika Allah sudah ridha, maka tak ada satupun manusia yang bisa mencelakakan kita. Ridha Allah tidak diukur dari banyaknya pengikut, banyaknya pujian atau banyaknya orang yang mengerti kita. Ridha Allah hadir saat kita jujur pada jalannya, lurus dalam niat dan teguh dalam amal meski tak ada yang melihat. Ketika engkau bangun di malam hari untuk berdoa, menangis dalam sunyi yang hanya Allah yang tahu, itulah bukti engkau mencari ridhanya. Ketika engkau menahan amarah, memaafkan, berbuat baik kepada yang menyakitimu bukan karena lemah, tapi karena ingin dekat dengannya, itulah jalan ridha. Dunia ini penuh dengan kebisingan. Semua orang berlomba menjadi yang terlihat, didengar, dipuji, tapi sedikit yang berlomba menjadi yang diridai. Dan disinilah jalan sunyi para pencari Tuhan, yang hidup bukan untuk terlihat mulia, tapi untuk benar-benar mulia di hadapannya. Ketika ridha Allah menjadi pusat hidupmu, maka engkau tak lagi guncang oleh omongan orang. Engkau tak sibuk menjelaskan diri, karena engkau tahu siapa pemilik hakikat. Engkau tak risau jika tak dipahami, karena engkau tahu Allah Maha Memahami. Engkau tak kecewa ketika tak dianggap, karena engkau yakin Allah tidak pernah abai pada setiap langkah kecilmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Apakah kita lebih peduli pada cinta manusia yang berubah-ubah atau pada cinta Allah yang kekal dan sempurna? Maka tetapkan hati, aku hidup untuknya. Biar manusia tak memahami, biar dunia tak mengakui. Asal Allah melihatku dengan kasih sayangnya, itu sudah cukup. Karena di akhirat kelak, hanya ridhanya yang mampu menyelamatkan, dan keridhaan Allah adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Saatnya hidup tenang, bukan terkenal. Saudaraku, sudah terlalu lama kita terjebak dalam pencitraan, terlalu sibuk membenarkan diri, terlalu lelah mengikuti komentar, terlalu takut tidak disukai. Padahal hidup ini bukan tentang menjadi yang paling disorot, tapi tentang menjadi yang paling jujur dalam niat dan amal. Ketenangan tidak pernah lahir dari sorotan kamera atau pujian manusia. Ia tumbuh dari kedalaman hati yang yakin bahwa hidupnya diawasi oleh Allah dan bahwa setiap langkahnya bernilai ibadah. Meski tak terlihat mata manusia, saatnya kita memilih. Hidup untuk tenang atau hidup untuk terkenal. Hidup untuk ridha Allah atau hidup untuk validasi manusia. Karena keduanya jarang bisa bersatu. Jangan biarkan hidupmu menjadi panggung sandiwara demi memuaskan penonton yang tak pernah cukup. Jadikan hidupmu sebagai jalan sunyi menuju surga, meski tak ada yang bertepuk tangan. Karena tepuk tangan dunia tak akan menyelamatkanmu di akhirat. Tapi ridha Allah akan menjadi cahaya dalam kuburmu dan pembela di hari pengadilan. Jika engkau tenang dalam ketaatan, maka biarkan dunia berlalu. Jika hatimu damai karena Allah, maka engkau telah memiliki segalanya. Berhentilah peduli pada komentar yang melemahkan. Fokuslah pada perjalanan menuju Allah. Karena pada akhirnya semua suara akan menghilang, semua mata akan tertutup, dan hanya satu suara yang menentukan. Suara dari Tuhanmu. Hiduplah untuknya. Dan lihatlah bagaimana dunia akan menjadi kecil dalam genggaman hatimu yang besar.